Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan belajar limit fungsi, aljabar, dan trigonometri di mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Di video ini, apa sih yang akan kita pelajari? Tujuan pembelajarannya adalah menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sebelumnya, kita sudah harus belajar sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, jika ada limit x per sin x, di mana x mendekati 0, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian juga apabila dibalik, limit sin x per x, di mana x mendekati 0 sama dengan 1 juga. Dan sampai limit tan x per sin x, di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Ini sudah dipelajari di video sebelumnya. Nah, untuk permasalahan di pembelajaran di video ini, kita menentukan nilai limit fungsi trigonometri bagaimana jika, nah nanti akan ada beberapa sifat nih. Limit ax per sin bx, di mana x mendekati 0. Yang kedua, limit tan ax per bx, di mana x mendekati 0. Dan yang ketiga, limit sin ax per tan bx, di mana x mendekati 0. Bagaimanakah jika bentuknya seperti tiga permasalahan ini? Mari kita selesaikan. Yang pertama, limit ax per sin bx, di mana x mendekati 0. Maka kita harus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sifat-sifat yang sebelumnya tadi ditampilkan. Kita lihat, di sini kan ada unsur konstanta dalam x-nya ya, sin bx. Artinya apa? Nanti kita akan memanipulasi sin bx ini dengan menggunakan sifat sebelumnya, yaitu limit x per sin x, di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Kita nanti arahkan bentuknya ke bentuk seperti ini. Nah, untuk memanipulasi bentuk ax per sin bx agar mengarah ke sini, kita butuh bantuan pengalih dengan 1. Kenapa dengan 1? Karena bilangan apabila dikalikan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri tanpa merubah nilai. Yang berubah adalah nanti bentuknya saja. Nah, kita akan arahkan. Karena di sini bx, kita kan limit ax per sin bx, di mana x-nya mendekati 0. 1 ini kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Yaitu bx. Jadi kita rubah 1 ini menjadi bx per bx, di mana bx per bx kan 1. Jadi ini tidak akan merubah nilai limit ax per sin bx, di mana x mendekati 0. Hanya merubah bentuknya saja. Kemudian kembali kita arahkan ke bentuknya seperti ini, x per sin ax. Jadi kita membutuhkan yang pertama sin bx dan bx. Ini sudah sama. Kemudian sama dengan limit ya, limitnya kita tukar. Ya, kita tukar supaya jadi bx per sin bx. Jadi kita tukar, artinya di sini sisanya tinggal ya ax per bx. Boleh nggak diputar? Boleh ya, dengan menggunakan sifat komutatif perkalian bilangan real. Kita lihat nih. Jadi kita satukan bx per sin bx, di mana sisanya ax per bx. Di sini kita mempunyai unsur yang sama, yaitu ada x dan ada x juga. Jadi kita bisa cancel, ya kita bagi. Hasilnya adalah limit bx per sin bx dikali a per b, di mana x-nya mendekati 0. Dari sini apa yang dapat kita temukan? Nah, ya tepat. A per b ini merupakan konstanta. Karena a per b merupakan konstanta, kita bisa menggunakan sifat limit yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana sifatnya limit konstanta dikalikan fungsi fx, di mana x-nya mendekati a, sama dengan konstanta dikalikan limit fungsi fx, di mana x-nya mendekati a.
Jadi ini kita kedepankan si konstanta. Dari sifat ini, maka kita bisa tuliskan limit AX per sin BX di mana X mendekati 0 sama dengan A per B-nya ke depan. A per B kita kalikan ini ya, limitnya. Limit BX per sin BX di mana X-nya mendekati 0. Kita tahu nih, karena ini kan X-nya mendekati 0. X-nya mendekati 0. Maka kita kan perlu BX nih. BX-nya juga mendekati 0. Mengapa demikian? Kita lihat. X-nya kan mendekati 0. Maka B dikalikan dengan sesuatu yang mendekati 0. Maka BX-nya juga akan mendekati 0. Akibatnya, limit AX per sin BX di mana X mendekati 0 sama dengan A per B kita kalikan dengan limit BX per sin BX. Nah, ini kita berubah bisa. BX-nya juga mendekati 0. Nah, ini sudah dalam bentuk apa? Dalam bentuk limit X per sin X sama dengan 1. Di mana X-nya mendekati 0 sama dengan 1 nih, menggunakan sifat sebelumnya. Jadi kita dapatkan ini kan A per B. Ini hasilnya apa? Hasilnya tentu adalah 1. Seperti ini polanya ya. Jadi, di mana ada permasalahan limit AX per sin BX, di mana X mendekati 0, maka hasilnya adalah sama dengan A per B. Inilah permasalahan yang pertama. Jika kita menemui bentuk limit AX per sin BX di mana X mendekati 0 sama dengan A per B. Kita ketemu sifat yang pertama. Kita lanjutkan. Bagaimana jika limit tan AX per BX X-nya mendekati 0? Nah, sama halnya dengan cara yang pertama tadi. Nah, kita buatkan sesuai dengan kebutuhan. Di mana kebutuhan di permasalahan yang kedua ini, di sudut tan AX-nya, di tan-nya itu ada A. Kalau biasa kita X-nya saja di sifat-sifat yang awal, yaitu sifat limit fungsi trigonometrinya. Nah, ini sesuai kebutuhan, berarti AX. Nah, kita lihat sifat yang sebelumnya. Kita ketahui bahwasanya limit tan X per X di mana X-nya mendekati 0 sama dengan 1. Jadi ini akan kita rubah, kita manipulasi dengan kita kalikan 1. Ingat ya, tadi 1 itu pengali yang tidak merubah nilai. Misalkan 5 kali 1, ya hasilnya tetap 5. Jadi tidak merubah nilai. Namun kita bisa manfaatkan untuk merubah bentuk. Jadi perubahan bentuknya seperti apa? Limit tan AX per BX di mana X mendekati 0, satunya kita rubah sesuai dengan kebutuhan seperti teknik menyelesaikan permasalahan yang pertama tadi. Berarti 1 ini kita apakan? Kita rubah jadi AX per AX. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan pasangkan nih. Kita upayakan pasangkan. Ya, di mana tan AX harus kita perkan dengan AX supaya memenuhi sifat ini, limit tan X per X di mana X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi, limit tan AX per AX, nah ini sisanya ya. Nah, menggunakan sifat apa? Menggunakan sifat komutatif perkalian bilangan real. Ya, kita sudah berpasangan ini, sisanya adalah AX per BX. AX per BX ada unsur yang sama yaitu X. Kita bisa cancel, kita langsung bagi X dibagi X. Hasilnya 1 ya. Akhirnya kita dapatkan limit tan AX per AX dikali A per B, di mana X-nya mendekati 0. Selanjutnya seperti apa? Ya, sama seperti permasalahan sebelumnya. Kita menemukan yang namanya konstanta. Konstanta akhirnya kita bisa menggunakan sifat limit yang konstanta kali fungsi di mana X-nya mendekati A. Jadi konstantanya maju ke depan. Ya, karena menggunakan sifat yang pertama dalam limit fungsi di mana limit konstanta hasilnya konstanta itu sendiri ya.
kita kedepankan upper B. Sisanya kita tulis ulang limit AX per AX di mana X-nya mendekati 0. Sama halnya dengan permasalahan yang pertama, karena X yang mendekati 0, maka A dikalikan X yang mendekati 0, tentu hasilnya juga mendekati 0. Kita dapatkan AX juga mendekati 0. So, kita rubah nih, limit tan AX per BX di mana X mendekati 0, maka A per B kita kalikan dengan limit tan AX per AX di mana AX-nya mendekati 0. Ya, menggunakan sifat ini ya. Limit tan X per X di mana X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi ini sebagai apa nih nilainya? Jadi apa? Jadi ya tepat. Jadi A per B ininya jadi 1. Akhirnya kita dapatkan limit tan AX per BX di mana X yang mendekati 0 sama dengan A per B. Ya, jadi A per B juga ya. Kita sudah memiliki dua sifat. Baik, kita lanjutkan ya ke permasalahan yang ketiga. Nah, bagaimana jika bentuknya seperti ini? Limit sin AX per tan BX di mana X-nya mendekati 0. Nah, loh, jika seperti ini, berarti kita kebutuhannya apa? Di sini ada X dan juga ada BX. Kita upayakan menjadi limit sin X per X, di mana X yang mendekati 0 sama dengan 1. Kita rubah juga nanti yang ini nih, karena posisinya tannya sebagai penyebut, jadi kita nanti arahkan ke limit X per tan X, di mana X-nya mendekati 0 sama dengan 1. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kita manipulasi lagi dengan perkalian 1. Ya, kita kalikan 1. Cukupkah dengan 1? Tidak ya, 2 kali deh satunya. Supaya mewakili AX, mewakili BX juga. Limit sin AX per tan BX. Ya, ingat X-nya mendekati 0 ya. 1 ini yang pertama kita rubah sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Inilah AX. AX per AX. Kemudian satu yang ini kita ubah, kita manipulasi jadi apa? Ya, tepat. Jadi BX per BX. Tinggal apa yang kita lakukan? Yaitu kita pasangkan sesuai dengan kebutuhan. Ya, sin AX nanti akan kita pasangkan dengan penyebut AX. Kemudian penyebutan BX kita pasangkan dengan pembilang BX supaya kita arahkan ke sifat fungsi trigonometri sebelumnya. Yang ini ya. Nah, kita pasangkan limit yang pertama ini ada AX sin AX per AX gitu kan, sudah satu pasang. Kemudian yang ini BX per tan BX sudah satu pasang. Sisanya ini penyebut, ini pembilang dan ini penyebutnya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Yang kita lakukan adalah ada AX per BX. Nah, AX per BX sama-sama punya X. Kita bagi saja, kita cancel. Jadi sisanya A per B. Nah, limit sin AX per AX dikali dengan BX per tan BX, kita kali A per B. Selanjutnya seperti apa? Ya, tepat. Kita mengetahui ini konstanta. Kita juga menggunakan sifat limit konstanta kali fungsi. Jadi konstantanya langsung saja maju ke depan seperti permasalahan sebelumnya. A per B, limit sin AX per AX dikali BX per tan BX, di mana X yang mendekati 0. Nah, ini juga merupakan sifat nih. Makanya kita harus mengetahui sifat-sifatnya agar lebih mempermudah permasalahan kita selesaikan. Nah, ini kan fungsi fx, misalkan ini fungsi gx, ada dua buah fungsi. Ya, sifat limit di mana limit fx kali gx, x yang mendekati a, maka bisa kita pisah limit fungsi fx di mana x mendekati a dikalikan dengan limit fungsi gx, x-nya mendekati a juga. Kita bisa pisah jadi sama dengan a per b, ini a per b, limit sin ax per ax di mana x yang mendekati 0
limit bx per tan bx di mana x-nya mendekati 0. Nah, ini nih alasannya. Karena x mendekati 0, tentunya kita paham ya bahwasanya seperti permasalahan sebelumnya, AX-nya juga mendekati 0 dan BX-nya juga mendekati 0. Kita langsung rubah limit sin AX per tan BX di mana X-nya mendekati 0, maka sama dengan A per B dikali dengan limit sin AX per AX di mana AX-nya mendekati 0. Kemudian kita kalikan dengan limit BX per tan BX di mana BX-nya mendekati 0. Ya, sudah paham ya? Jadi ini hasilnya sama dengan berapa? Ya, tepat. Sama dengan 1. Ini juga sama nih. Tepat juga sama dengan 1. Ya, polanya seperti ini. Jadi, kita bisa dapatkan limit sin AX per tan BX di mana X-nya mendekati 0 sama dengan A per B kali 1 kali 1. Tentu jawabannya A per B. Nah, inilah ketiga permasalahan kita sudah bisa selesaikan dengan cara manipulasi. Ya, tadi kita simpulkan bahwasanya sifat yang pertama kita temukan adalah limit sin AX per BX di mana X-nya mendekati 0, hasilnya adalah A per B. Yang kedua juga limit tan AX per BX di mana X-nya mendekati 0, hasilnya juga A per B. Dan limit sin AX per tan BX di mana X-nya mendekati 0 sama dengan A per B juga. Nah, sifat ini juga bisa dibalik ya, di mana seperti ini ya. Ini kita kebalik ya, gitu. Harusnya ini BX per sin BX. Baik. Untuk berlatih dengan tadi prosedur yang sudah saya jelaskan, sifat-sifat yang sudah kita ketahui, mari untuk melatih kemampuan kalian dalam menyelesaikan limit fungsi trigonometri, saya sediakan 2 permasalahan. Yang pertama, nilai limit 2x ditambah sin x per tan x di mana x yang mendekati 0 berapa? Yang kedua, limit x cos 2x per tan x dikurangi sin 2x di mana x-nya mendekati 0 berapa juga nilainya. Ya, silakan explore. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bermanfaat dan bisa membuat kalian semangat belajar lagi terkait limit fungsi aljabar dan trigonometri di matematika tingkat lanjut. Sekian video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.